Kedua, mengelompokkan dan menganalisis manfaat desain dalam kehidupan sehari-hari dan juga mengenal desainer Indonesia beserta karya-karyanya. Karena itu adalah suatu hal yang penting. Nah, kemudian yang keempat ada yang menganalisis perkembangan desain berdasarkan jenis, konsep, dan latar belakang terciptanya sebuah desain. Nih, ini yang dikatakan mendesain. Mendesain adalah kegiatan membuat rancangan pola yang saya katakan tadi, yang dibuat melalui proses mengamati lingkungan sekitar untuk mendapatkan referensi atau ide kreatif serta inovatif yang menuntut kinerja otak kiri dan otak kanan kalian. Nah, untuk dilanjutkan dengan inspirasi yang kalian dapatkan itu ketika kalian mengamati pola organis. Ada yang tahu pola organis apa? Ya, itu dia. Organis adalah pola yang berkaitan dengan makhluk hidup seperti tumbuhan, bisa juga pohon, atau bahkan rumput-rumput yang bergoyang, itu termasuk pola organis. Nah, ketika dia dikatakan pola geometris, apa itu? Nah, pola geometris adalah pola yang memiliki bidang. Ada itu segitiga, bisa segi empat, bisa persegi panjang, dan banyak yang lain. Nah, itu bakal kalian temukan di lingkungan sekitar, seperti pada pola ragam hias yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini yang akan kita terapkan di dalam proyek kita nanti. Ini dia, pola ragam hias pada ukiran kayu. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Ini menggunakan pola apa? Pola apa? Organis, benar sekali. Nah, ketika dia dikatakan pola ragam hias pada rumah adat, dia menggunakan pola apa? Geometris. Nah, hal yang bakal membingungkan ini, kalau dia menggunakan ragam hias pada pakaian adat, pola apa yang digunakan? Coba perhatikan, kalau dikatakan dia geometris, benar. Kalau dia dikatakan organis, bisa dikatakan organis atau tidak? Di bagian mananya? Nah, di bagian aksesoris yang digunakan itu bisa dikatakan pola apa? Geometris. Nah, ini dia. Ada hubungan desain dengan sejarah seni rupa. Ketika pada tahun 1500 sebelum Masehi, awal manusia purba menggunakan gambar dalam bentuk simbol sebagai media komunikasi. Kalian pernah lihat bentuk orang purba seperti ini? Nah, kalian lihat simbol-simbol seperti ini? Nah, ini adalah bentuk desain atau rancangan pada zaman dahulu. Nah, ketika dia masuk ke tingkat 100 sampai 700 Masehi, nah, mulai berkembangnya menjadi huruf dan karya seni sastra berbentuk manuskrip, yaitu cerita gambar yang sudah diberi warna. Itu yang kalian temukan bentuk desain yang ada warna merah, kuning, hijau, itu udah muncul pada tahun 100 sampai 700 Masehi. Nah, ketika dia masuki tahun 800 sampai 1600 Masehi, gambar mulai diperjelas dengan rancangan yang sistematis sebelum karya seni seperti bangunan, patung, busana, dan ornamen dibuat. Nah, ini dia prinsip dari sebuah desain. Ada yang namanya kesatuan, yaitu perpaduan antara unsur seni rupa yang satu dengan yang lain sehingga berkesan menyatu atau tidak berdiri sendiri. Seperti yang kalian lihat, jika dia menggunakan warna yang tidak memiliki kesatuan, apakah bagus untuk dilihat? Tidak kan? Nah, ini bentuk contoh yang benarnya. Prinsip yang kedua yaitu keseimbangan atau balance, merupakan sebuah prinsip menghindari kesan berat sebelah dalam suatu desain. Nah, di dalam keseimbangan ini tidak harus bentuknya yang sama, tetapi ukurannya maupun jumlah proporsinya itu harus sama. Itu yang dikatakan seimbang. Dan kemudian masuk ke irama. Ini dia irama. Pengulangan satu atau lebih unsur yang dilakukan secara teratur atau terus-menerus. Ini sudah kalian lakukan ketika kalian melaksanakan proyek lukisan
dengan bagian-bagian tertentu seperti mata, hidung maupun bibir. Biasanya menggunakan desain penekanan. Oke. Nah, kemudian proporsi. Ini dia. Di mana ukuran antara satu elemen dengan elemen lainnya dan bagian dengan bagian secara keseluruhan. Ini bentuk proporsi yang tepat dan ini yang tidak tepat karena tidak seimbang. Tidak mungkin gelas lebih besar daripada dekonya. Oke? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Benar? Oke, Ibu akan bagi kelompok. Dan ketika Ibu membagi kelompok, silakan buat sebuah sketsa desain yang melibatkan berbagai prinsip desain yang dijelaskan tadi. Oke, boleh bisa dimengerti? dan di bawahnya ada dua buah buku. Kami menggunakan prinsip proporsi,
yang membandingkan antara benda satu dan benda lainnya sehingga ukurannya terlihat pas. Oke, sudah. Ada yang ingin ditanyakan kepada teman-temannya? Tidak. Tidak? Tidak. Atau ada yang ingin memberi kritik maupun saran dari gambar yang dia buat? Bagus? Baik.